Pakar hukum, rezim Jokowi cuma berisi soal radikal, tapi tak terusik dengan korupsi. Pertama, saya ingin menegaskan kembali komitmen saya pada kehidupan demokrasi di Indonesia bahwa kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat adalah pilar demokrasi yang harus terus kita jaga dan kita pertahankan. Sebenarnya sih kalau berdasar hasil survei ya tidak besar juga. Tetapi yang tidak besar itu, taruhlah kalau dikatakan radikalisme itu sebuah gerakan anti ideologi yang menolak negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila, itu kan tidak sampai 10% ya berdasar hasil survei. Sedikit sih, 9% atau berapa gitu ya. Nah, ada sebuah kebijakan di Indonesia yang tidak kontroversi. Sebut kepada saya, pastilah. Yang bagus pun pasti ada yang nggak suka gitu. Yang kedua, sekarang abuse of power. Pemerintah itu tidak bisa loh. Sekarang kan sudah ada undang-undang aparatur sipil negara. Concern pemerintah untuk melawan radikalisme dengan membuat SKB 11 menteri yang kalau ada ASN yang terindikasi radikal bisa dilaporkan dan dihukum misalnya. Ada lihat gimana Bung Rocky? Concern pemerintah terhadap radikalisme dengan program-program yang dijabarkan tadi. Saya nggak lihat argumen Pak Mahfud, saya lihat justru knickersnya tuh, sepatunya tuh. Itu lebih menarik daripada apa yang diucapkan itu. Kenapa? Karena istilah radikalisme nggak pernah didefinisikan, itu satu. Seandainya pun didefinisikan, lalu dia diturunkan, diukur berdasarkan SKB. Apa itu SKB? Surat Kedunguan Bersama itu. Surat keputusan bersama. Iya, karena tadi dia katakan ada di KUHP. Seluruh potensi pelanggaran ideologi, penghinaan ada di KUHP. Ngapain dibikinin SKB? Kan itu dibuat-buat kan, derivatif dari KUHP bukan SKB. Ya langsung aja deliknya kena kan. Itu satu soal. Yang kedua, saya baca dalam beberapa hari ini ada 30 negara di seluruh dunia yang mengalami social unrest, krisis sosial, protes segala macam. Eropa, Spanyol, Prancis, Inggris, Afrika, Mozambik, Zimbabwe, Madagaskar segala macam, Asia, Hong Kong, Thailand, Amerika Latin, Ekuador, Chili, segala macam itu. Ya. Dari 30 negara itu nggak ada yang mengalami problem radikalisme, yang ada adalah krisis daya beli. Pakar hukum, rezim Jokowi cuma berisi soal radikal, tapi tak terusik dengan korupsi. Pakar hukum tata negara Refli Harun baru-baru ini kembali melontarkan kritikan tajam terhadap pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Refli mengatakan bahwa pada pemerintahan Jokowi kali ini terlalu berisik dengan persoalan radikalisme, namun tidak cukup terganggu dengan semakin menjamurnya kasus korupsi Ades Baik. Kali saja hanya kepada pegawai BUMN yang terpapar radikalisme. Padahal cuma satu orang saja, ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refli Harun. Banyaknya para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi di negeri ini tidak menjadi suatu keprihatinan tersendiri. Tidak hanya itu, bahkan Refli Harun menilai bahwa Indonesia semakin lama akan segera alami kehancuran. Pasalnya para pemburu rente semakin dibiarkan menjamur dan tidak dibuat jerat oleh hukum. Sebab orang-orang pemburu rente di sekitar kekuasaan itu dibiarkan saja, kalaupun diberantas tak sampai ke akarnya, ujar Refli. Advokat yang sekaligus pegiat media sosial ini menanyakan kepada publik untuk mempertanyakan setiap kasus yang terjadi. Apakah hanya dilakukan oleh satu orang pejabat saja? Apakah tak ada orang kuat yang terlibat tetapi tidak diapa-apain? Kita hanya bisa bertanya-tanya, tutur Refli. Refli Harun juga meminta kepada negara untuk tidak hanya sibuk pada persoalan-persoalan pencemaran nama baik saja.
lalu lupa dengan masalah sesungguhnya, yaitu mereka yang ada di rantai kekuasaan dan bisnis. Itulah sebenarnya musuh kita bersama-sama. Begitulah jelasnya. Yang ada adalah protes publik terhadap pelayanan kesehatan yang memburuk. Yang ada adalah kritik berpanjang lebar yang menginginkan demokrasi di Hong Kong. Dan akhirnya tadi kelompok pro-demokrasi menang di distrik yang biasa dimenangkan oleh pemerintah Cina. Jadi kita lihat dunia ini sedang mengalami turbulensi karena soal justice, bukan karena radikalisme. Nah, seluruh problem di 30 negara itu ada di Indonesia sekarang. Dan gak ada orang yang mau bicara itu, orang pindah pada soal radikalisme. Jadi kelihatannya pemerintah itu gugup dan gagap untuk memastikan apa sebetulnya problem bangsa ini. Jadi bukan radikalisme problemnya, tapi hanya alibi untuk menutupi problem lain atau seperti apa? Iya, itu kelihatannya begitu. Sebab kalau dibilang misalnya ini teroris, teroris sekarang individual. Yang berpikir negara alternatif juga individual. Jadi bahaya radikalisme kalau dia diorganisir. Nah, organisasinya udah dibubarin sama pemerintah. HTI misalnya yang dituduh kan udah dibubar. Oke. Jadi sekarang pelakunya individual. Apa yang ditakutkan dari pelaku individual? Oke. Kan mestinya ketakutan itu kalau ada gerakan masif, sistematis, dan terorganisir, ada pemimpinnya. Ini nggak ada. Dan Anda lihat belum ada? Nggak ada. Dan Semua tidak orang, perlu dikhawatirkan berarti Bung ya, Rocky? setiap orang bisa berpikir untuk ganti ideologi, tapi itu cuma Baik. dia sendiri yang berpikir. Itu dilandasi oleh pikiran-pikiran ekstremis yang membuat orang-orang melihat bahwa perbedaan itu haruslah diperangi dan sebagainya. Nah, saat ini kan yang sekarang negara lakukan adalah untuk melakukan preventif. Ya, negara ingin hadir untuk membuat tidak ada gesekan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, oleh karena itulah dipikirkan cara-cara bagaimana kemudian pikiran yang ekstrim ini, meskipun bukan mayoritas dia, tapi dia bisa mendominasi keadaan yang sekarang terjadi. Oleh karena itulah dicari jalannya supaya dia tidak menguasai panggung kehidupan sosial kita. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh negara ya, dan ya itulah kebutuhan negara untuk hadir. Kalau misalnya dibiarkan begitu saja, ya ini tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat, intoleransi, kebencian, ujaran kebencian itu terus-menerus marak, maka ya akan terjadi konflik terus-menerus di tengah-tengah masyarakat. Seberapa mengancam itu Bang Thomas? Dari kehidupan sehari-hari, dari eskalasinya bertahun-tahun sehingga pemerintah presiden harus sampai bila kita lawan, kita perangi, sekeras itu gitu. Ya, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, kita misalnya masuk dalam pergaulan sehari-hari, ya. Ya, kita akan menemui orang-orang yang selalu melihat ketika ada perbedaan, dia kemudian memberikan stigma, kemudian menyatakan atau mengungkapkan kebenciannya. Tidak hanya dalam kehidupan yang nyata, di dunia sosial media pun juga begitu.